Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang demokrasi terpimpin yang dibawakan oleh 1. Maisarah Putri Sakinah, 2. Rahman Fadilah, 3. Radha Khairunisa, 4. Naspadila Pasaribu, 5. Muhammad Arif, 6. Muhammad Yusri Al-Hasibuan. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukuan Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Demokrasi terpimpin memiliki 5 karakteristik utama. Di antaranya, 1. Mengaburnya sistem kepartaian. Partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. 2. Melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong atau DPR GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh Presiden. 3. Hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan, atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. 4. Puncak anti kebebasan pers. Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Mas Yumi dan Harian Pedoman dari PSI atau Partai Sosialis Indonesia. 5. Otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. Gagasan ini dikenal sebagai Konsepri Presiden 1957. Terdapat 2 pokok pemikiran dalam konsepsi tersebut, diantaranya 1. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Penyelewengan demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957. Dan kemudian dijelaskan dalam Sidang Konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada praktiknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin justru mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara. Pada demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI, dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Tugas demokrasi terpimpin adalah harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa depan demokrasi liberal menjadi lebih mantap atau stabil. Dampaknya, penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi, menciptakan stabilitas politik yang demokratis, menjadi sentralisasi atau pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.